Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali saya Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Ibu Herlina di Tangerang. Pak Agus, pada bulan Mei 2022, perusahaan kami melakukan transaksi pembelian barang dengan PTA, di mana PTA sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Saat melakukan transaksi tersebut, PTA tidak membuat faktur pajak dan membuat faktur pajaknya di bulan Juni 2022. Yang mau saya tanyakan, apakah boleh PTA membuat faktur pajak di bulan Juni 2022? Dan apakah faktur pajak pembelian bagi kami selaku pihak pembeli bisa dikreditkan? Dan apakah pihak pembeli bisa dikenakan sanksi? Ibu Herlina di Tangerang, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto Lihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Setiap pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, itu dia apabila melakukan transaksi penjualan atau istilahnya penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean, itu wajib membuat faktur pajak. Nah, dan juga aturan di Undang-Undang PPN juga diatur mengenai saat pembuatan faktur pajak. Nah, kapan saat pembuatan faktur pajak itu harus dibuat? Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang PPN, di situ disebutkan bahwa saat pembuatan faktur pajak itu dilakukan pada saat penyerahan barang kena pajak dan juga atau penyerahan jasa kena pajak. Artinya pada saat penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak itu harus dibuat faktur pajaknya oleh pengusaha kena pajak. Yang kedua juga apabila misalkan dia telah menerima pembayaran walaupun belum melakukan penyerahan barang kena pajak. Jadi misalkan menerima pembayaran terlebih dahulu ya sebelum transaksi penjualan. Nah, itu juga harus dibuatkan faktur pajaknya. Jadi yang mana lebih dahulu ya antara penyerahan barang atau menerima pembayaran. Nah, yang mana lebih dahulu? Artinya kayak yang kalau menerima pembayaran dulu artinya sudah harus dibuat faktur pajaknya. Walaupun penjualan barangnya belum dikirim seperti itu. Untuk perlakuan perpajakan ya yang mana yang mengatur menjelaskan bahwa faktur pajak itu yang dibuat oleh pengusaha kena pajak setelah melewati jangka waktu 3 bulan ya. Sejak saat faktur pajak itu seharusnya dibuat itu tidak diperlakukan sebagai faktur pajak. Nah, karena apa? Karena sudah melewati jangka waktu 3 bulan. Artinya faktur pajak itu dianggapnya bukan faktur pajak lagi. Seperti itu. Nah, artinya bagi pembeli untuk faktur pajak yang mana sudah dibuat melewati 3 bulan itu, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Sangat berisiko ya bagi pembeli nih. Jadi misalkan kalau si penjual dia menerbitkan faktur pajaknya terlambat 3 bulan ya, terlambat 3 bulan dari seharusnya memang harus dibuat, itu pajak masukannya tidak dapat dikreditkan bagi pihak pembeli. Jadi saya mau jawab pertanyaan Bu Herlina nih ya. Jadi Bu Herlina pihak penjualnya si PTA ya jelas dia wajib menerbitkan faktur pajak saat penyerahan barang kena pajak kepada perusahaan Bu Herlina. Nah, saat kapan? Misalnya di pertanyaan Bu Herlina yang menjelaskan bahwa di bulan Mei 2022 perusahaan ibu melakukan transaksi pembelian barang. Nah, tetapi oleh supplier ibu itu membuat faktur pajaknya di bulan Juni 2022. Artinya di sini ada mengalami keterlambatan. Nah, jadi dan juga saya perlu informasikan nih bahwa ada aturan teknis mengenai faktur pajak ini ya. Jadi aturan teknisnya itu diatur di Peraturan Dirjen Pajak Nomor 3 Tahun 2022. Aturan Per 03 Tahun 2022 itu disebutkan di pasal 2 ayat 1-nya disebutkan bahwa pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak wajib memungut PPN yang terutang dan membuat faktur pajak sebagai bukti pungutan PPN. Dan juga untuk sekarang ini ya, pembuatan faktur pajak kan harus dibuat dalam bentuk elektronik ya atau dikenal e-faktur. E-faktur ini juga wajib di-upload ya ke Direktorat Jenderal Pajak ya di sistemnya e-faktur itu ya. Nah, jadi menggunakan aplikasi e-faktur itu harus memperoleh persetujuan dari DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Ya, jadi saya ulang, jadi sekarang ini pembuatan faktur pajak kan sudah berbentuk elektronik ya. Jadi istilahnya e-faktur. Jadi e-faktur ini wajib diupload ke aplikasi e-faktur yang mana sudah memperoleh
approval, ya, persetujuan dari DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi artinya kalau misalkan transaksinya di tanggal bulan Mei 2022, ya paling lambat artinya tanggal 15 bulan berikutnya, jadi tanggal 15 Juni 2022 sudah paling lambat harus diupload di situs aplikasi e-faktur. Sekarang apabila melewati jangka waktu tanggal 15 itu, nah maka dianggap bukan faktur pajak, ya. Nah ini dia. Jadi e-faktur ini apabila melewati batas yang mana setelah tanggal 15 dianggap itu bukan faktur pajak. Nah, oleh karena itu setiap pengusaha kena pajak ini perlu memahami. Jadi bahwa ada 2 kriteria ya untuk membuat e-faktur. Yang mana yang di-approve oleh DJP. Ya, pertama adalah nomor seri faktur pajak ya, yang mana digunakan, yang mana diberikan oleh DJP, dan yang kedua adalah e-faktur yang di-upload dengan tepat waktu. Ya, jadi harus tepat waktu, jangan sampai terlewati karena dianggapnya terlambat. Ya, dianggap terlambat menerbitkan faktur pajak. Nah, sanksinya apa? Ya, sanksinya apa nih apabila si pihak penerbit, pihak penjual yang menerbitkan faktur pajaknya terlambat? Nah, sanksinya itu bagi pihak pengusaha yang terlambat menerbitkan faktur pajak, ya selain dia wajib menyetorkan PPN terutangnya, dia dikenai sanksi administrasi. Nah, berupa denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak. Ya, dikenakan 1% dari dasar pengenaan pajak. Nah, jadi berdasarkan kasus ini, sanksi administrasi ini hanya dikenakan kepada pihak penjual yang terlambat menerbitkan faktur pajak. Ya, karena di sini terlambat menerbitkan faktur pajak seharusnya memang diterbitkan di bulan Mei 2022, sedangkan diterbitkan di Juni 2022. Ini terlambat, maka akan dikenakan sanksi 1% dari dasar pengenaan pajak. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah perusahaan Bu Herlina selaku pembeli dikenai sanksi atau tidak? Nah, jadi pihak Ibu sebagai pembeli itu tidak dikenakan sanksi administrasi atas transaksi keterlambatan penerbitan faktur pajak tersebut. Oke, demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Bu Herlina dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.